Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, perkenalkan nama Ibu Jessica Putri Novela. Di sini Ibu akan membahas mengenai teks berita. Pada teks berita terdapat pada kompetensi dasar 3.1 yaitu mengidentifikasikan unsur-unsur teks berita yang dibaca dan didengar. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, Ibu akan memberikan satu contoh teks berita sebagai berikut. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa pengertian teks berita. Nah, teks berita adalah suatu teks berita yang menginfokan suatu peristiwa, kejadian, dan hal-hal yang sedang terjadi. Dari penjelasan tadi, sudah jelas bahwa teks berita adalah suatu teks yang berisikan mengenai peristiwa dan suatu kejadian. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai unsur-unsur teks berita. Nah, unsur-unsur teks berita ini terdapat 5W1H. Saja sih 5W1H itu? Yang pertama yaitu what, yang artinya apa. Di mana di dalam teks berita tentang peristiwa atau berita, kita harus mengetahui apa yang akan dibahas di dalam teks berita. Selanjutnya, yang kedua yaitu wo, yang artinya siapa. Jadi, di dalam teks berita kita harus menjelaskan mengenai pihak atau tokoh yang dilihat yang ada di dalam suatu kejadian. Ketiga yaitu where, yang artinya di mana. Nah, di mana tersebut merupakan unsur yang menjelaskan mengenai keterangan lokasi suatu kejadian tersebut. Yang keempat yaitu when, yang artinya kapan, yaitu menjelaskan kapan waktu terjadinya suatu peristiwa tersebut. Kelima yaitu why, yang artinya kenapa. Kenapa merupakan unsur berita yang tentang alasan suatu peristiwa yang bisa terjadi. Dan yang terakhir yaitu how, yang artinya bagaimana. Nah, how tersebut adalah teks yang berisikan keterangan berbagai hal suatu peristiwa. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai unsur-unsur teks berita. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai ciri-ciri teks berita. Yang pertama yaitu faktual, berisi kejadian yang sifatnya nyata dan benar-benar terjadi tanpa rekayasa serta tidak terikat oleh waktu. Misalnya, kejadian di masa lalu. Namun, teks berita harus berupa kejadian terkini, sedang terjadi, baru, terhangat, dan baru saja terjadi. Nah, yang kedua yaitu aktual, yaitu berisi kejadian yang sifatnya sesungguhnya terjadi sedang hangat-hangatnya dan menjadi bahan perbincangan oleh banyak orang. Dan yang ketiga yaitu unik dan menarik. Di dalam teks berita harus menyajikan berita yang dapat menarik perhatian dari kata-kata yang digunakan, memakai kata yang unik sehingga pembaca merasa tertarik untuk membacanya. Unik dan menarik di sini maksudnya dapat menimbulkan rasa ingin tahu untuk menyimak berita tersebut. Yang keempat yaitu berpengaruh bagi masyarakat luas. Teks berita yang dapat mempengaruhi seseorang termasuk berita yang baik, karena jika masyarakat luas tertarik maka akan dipercayai oleh banyak dan berpengaruh pada masyarakat sebagai pendengar. Yang kelima yaitu terdapat waktu dan kronologi kejadian. Teks berita biasanya selalu dilengkapi oleh runtuhan waktu kejadian dan kronologisnya. Kapan dan di mana kejadian itu berlangsung selalu dicantumkan dalam teks berita. Fungsinya supaya pembaca dapat memahami waktu dan tempat terjadinya.
Yang keenam yaitu objektif. Berita yang disampaikan harus sesuai keadaannya tanpa melibatkan pandangan atau opini pribadi yang dapat mempengaruhi pembaca. 7 yaitu bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Teks berita pada umumnya menggunakan bahasa yang baku, sederhana, dan komunikatif dengan tujuan jika kata-kata yang disampaikan tidak menggunakan bahasa baku, maka pembaca tidak akan mengerti. Maka dari itu, menggunakan bahasa baku karena sudah sesuai dengan kaedah-kaedah standar berupa pedoman. Yang terakhir yaitu ejaan atau EYD, yaitu penggunaannya pun sederhana dan komunikatif, dapat mempengaruhi pembaca dengan apa yang terjadi. Sekian pembahasan pada hari ini. Ibu di sini akan memberi kalian tugas. Nah, pada slide sebelumnya Ibu sudah memberikan contoh teks berita. Nah, tugas kalian yaitu mencari unsur-unsur teks berita dan ciri-ciri teks berita pada contoh teks berita yang Ibu berikan tadi.